Bab ke-23 pusing kan? Pesta Dinda sudah selesai. Dekorasi mulai dibongkar satu persatu dan para staf mereka sudah mengemas kembali barang-barang sewaan. Rumah orang tua Wulan kembali terlihat sepi. Seharusnya sebagai pengantin baru Dinda harusnya terlihat bahagia sebagaimana mestinya pengantin baru pada umumnya. Tetapi Dinda tidak begitu. Nampaknya kedatangan Wulan dan suaminya semalam begitu mempengaruhi hidupnya dalam sekejap. Terbukti Dinda saat ini sedang melamun menatap kotak perhiasan di tangannya. Dia berpikir kenapa Wulan bisa bernasib begitu sangat beruntung. Kerjanya hanya di rumah. Tidak pernah bergaul dan tidak pernah keluar rumah selain ke toko dan ke pasar saja. Tetapi bisa mendapatkan suami pengusaha kondang seperti dia. Dirinya saja yang sudah mati-matian bekerja dari pagi hingga sore, bergaul ke sana kemari dan berbaur dengan anak orang kaya, hanya mendapatkan seorang Alex. Tadinya dia mengira jika Alex adalah seorang pengusaha, pebisnis. Tetapi kenyataan yang ia ketahui, memang sih pengusaha, tetapi hanya cabang kecil. Itu pun bukan pemilik, hanya meneruskannya. Meneruskan orang kepercayaan Ega. Selama masih percaya. Kalau nantinya sudah tidak percaya bagaimana? Dinda mulai sedikit khawatir. Ibu dan Fitri juga sama resahnya. Semalaman mereka tidak bisa tidur memikirkan suami Wulan. Entah bagaimana malunya ibu. Umpama bisa dilipat, mungkin dia sudah melipat wajahnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana bapak. Ibu bisa mengingat dengan jelas setiap hinaan dan makiannya kepada Ega ketika tinggal di dalam rumah ini. Bukan hanya Ega, tetapi Wulan juga terkena hinaannya. Sekarang apa yang harus dia lakukan? Meminta maaf? Mana mungkin? Dia kan seorang mertua. Mana bisa meminta maaf kepada menantu? Sikap congkaknya masih saja tersisa. Tetapi jauh di lubuk hatinya terselip rasa penyesalan begitu dalam. Coba saja dulu dia sedikit saja memperlakukan Ega dengan baik. Pasti Ega akan banyak memberi keuntungan baginya. Contohnya sekarang ini. Ketika selesai menghitung amplop yang terkumpul semalam, kepalanya mendadak terasa pusing. Uang yang didapat dari amplop tamu undangan meleset jauh dari perkiraan. Jika dihitung-hitung, mereka keluar modal lebih dari 100 juta. Itu sudah dihitung dengan uang sumbangan 50 juta dari Ega. Tapi uang yang di tangannya sekarang hanya ada sekitar 15 jutaan saja. Padahal hari ini, Bu Rita harus membayar sisa kekurangan salon sebesar 5 juta. Catering masih kurang sekitar 5 jutaan juga. Belum lagi hutang-hutang kecil di toko-toko di sekitar komplek yang Bu Rita janjikan akan membayar setelah selesai hajatan. Lalu uang Bakiwati bagaimana? Dia menjanjikan akan membayar setelah selesai hajatan ini juga. Duh, Bu Rita meremas rambutnya. Ada Fitri yang paling enak dimintai bantuan. Tapi Fitri juga terlilit hutang. Mungkin suami Dinda bisa membantu. Bu Rita sedikit lega. Kemudian tinggal menunggu Dinda keluar dari kamarnya saja dan tinggal diajak bicara sebentar. Rupanya harapan Bu Rita sirna seketika. Dinda memang keluar dari kamar bersama suaminya. Tapi itu apa? Bu Rita melihat Dinda menyerat sebuah koper. Bu, kami mau ke rumah Mas Alex. Malam ini akan diadakan syukuran kecil-kecilan. Ibu sama bapak juga diundang.
kalau sudah tidak capek pergi ke sana ya. Dinda berkata kepada ibunya. Lemas sudah badan Burita, rencananya mau mengajak Dinda kompromi masalah hutang piutang, tapi orangnya malah mau pergi. Mau mencegah? Ya gak mungkin lah. Terpaksa Burita mengiyakan saja. Ya sudah, hati-hati. Insya Allah kami akan ke sana kalau Bapak gak capek. Dinda dan Alex melangkah keluar. Burita hanya bisa menunduk lesu. Kemudian mendongak ke lantai atas. Ada suara keributan berasal dari kamar Fitri. Burita segera pergi mendatangi kamar mereka. Kenapa pagi-pagi sudah ribut sih? Awalnya ingin mengetuk pintu untuk menegur tetapi urung karena mendengar pertengkaran mereka. Semua ini gara-gara Mas Farhan. Katanya kerja kantoran. Tapi gajinya kecil. Jadi kita banyak hutang begini. Aku ini cuma pegawai kantor Fit, bukan direktur atau ketua direktur. Syukur-syukur aku ini karyawan tetap, punya gaji bulanan daripada jadi kuli panggul. Protes Farhan. Pagi-pagi sudah dibuat kesal sama sang istri. Belum juga disuguhi kopi, sudah ditanya-tanya. Mas hari ini kan gajian ya? Tanya Fitri penuh semangat. Iya. Jawab Farhan dengan nada datar saja. Dia sedang sibuk memakai pakaian kantor. Kalau begitu, bilang sama atasan, jangan dipotong kasbon dulu ya. Farhan langsung menoleh. Ya mana bisa. Mereka yang mengatur dan sudah sesuai kesepakatan awal. Kasbon dipotong setiap gajian. Jawab Farhan, tiba-tiba berubah menjadi tegas. Mas, lalu aku bayar utang pinjolku bagaimana? Terus kreditan baju dan perhiasanku juga. Mendengar gaji dipotong langsung gajian bulan ini, Fitri seketika emosi tingkat tinggi. Karena jika dipotong kasbon, maka perkiraan Fitri, sisanya hanya cukup untuk membayar angsuran mobil mereka saja. Semua itu salah kamu dan ibu. Mengikuti gaya, tapi tidak melihat kemampuan. Coba pernikahan Dinda itu dibuat apa adanya saja. Seperti pernikahan kita dulu. Berpesta tapi sederhana, jadi tidak menumpuk hutang. Atau seperti pernikahan Wulan sama Ega. Tanpa adanya pesta. Padahal Ega orang kaya raya. Celetuk Farhan. Jadi kamu nyalahin aku sama ibu, begitu? Mata Fitri sudah memerah sambil menunjuk dada Farhan suaminya. Ya iyalah. Masa salah aku? Salah bapak gitu? Atau Wulan? Mereka sudah memperingatkan kalian. Tapi kalian ngotot. Kalau nggak tuh, salahin adik kamu yang manja. Suruh saja dia minta suaminya duit buat bayar utang. Kan suaminya pengusaha. Cabang dari perusahaan Brahmana Group. Kaya kan? Sahut Farhan. Lalu melangkah hendak keluar kamar. Mas, kamu mau kemana? Aku belum selesai bicara. Fitri menarik tangan Farhan. Kerja. Farhan menarik kembali tangannya. Kopi dulu lah, aku bikinin ya. Rayu Fitri. Mau tidak mau dia harus bisa membujuk suaminya agar bisa mencarikan dana lagi untuk menutupi hutang-hutangnya. Tetapi Farhan sudah malas pusing rupanya. Gak usah. Ini sudah siang. Nanti telat masuk kantor, dipecat pula, jadi beribadah.
Jawab Farhan kemudian melangkah keluar dari kamar. Saat membuka pintu, ada ibu yang sedang berdiri di sisi depan pintu. "Bu, ngapain di situ?" tanya Farhan. Tumben-tumbenan pagi-pagi sudah ada di depan kamar mereka. Enggak kok. Ibu tadi mau nawarin kalian sarapan." Ibu menjawab dengan sedikit gugup. Farhan langsung bisa menebak kalau ibu sengaja menguping keributan mereka tadi. Baguslah. Biar ibu tahu. Ini semua juga gara-gara ibu. Istrinya jadi ikut-ikutan banyak utang. Farhan hanya melengos dan meneruskan langkahnya. Setelah Farhan menghilang di bawah tangga, ibu langsung masuk ke kamar mereka. "Fit, kamu ribut sama Farhan?" Ibu langsung bertanya. Fitri menoleh, wajahnya tertekuk dengan bibir monyong sampai bisa dikucir. "Mas Farhan tuh bikin kesel. Aku minta gajian dia bulan ini, jangan dipotong dulu buat bayar cicilan aku. Katanya udah kesepakatan dari awal begitu. Dipotong setiap gajian." Aduh Fitri. Aduh. Jadi bagaimana kita ini, Fit? Mana uang amplop dari tamu undangan cuma dapat 15 jutaan. Belum hutang ibu banyak lagi. Gak ketutup, Fit. Gimana dong? Ibu ikut duduk di samping Fitri sambil terus mengeluh.